Sudah masuk, keluar lagi. This call is now being recorded. Baik ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah mabad. Bersyukur kita pada kesempatan pagi ini bisa bertemu ya, walaupun hanya menggunakan Google Meeting ya. Selamat datang Barakah Suganda ya. Nah ya, walaupun hanya menggunakan Google Meet ya, kita bisa bergabung di kelas ini sambil nunggu yang lainnya bergabung. Sebelumnya Pak Iman sampaikan bahwa untuk pelajaran prakarya untuk KKM masih seperti yang kemarin ya, 70. Dan untuk buku itu sebetulnya sudah harus ganti buku yang semester 2. Cuman karena masa pandemi itu kita belum bisa membagi karena anak-anak masih belum diperbolehkan untuk datang ke sekolah. Nah, namun bagi kalian sebetulnya itu bisa memiliki buku sendiri dengan cara mendownload ya, mendownload. Nah, caranya mudah, kalian tinggal masuk ke internet ya. Pak Iman tunjukkan caranya ya. Pak Iman tunjukkan cara kalian mencari buku elektronik di internet. Itu banyak sekali dan bukunya itu persis sama dengan yang ada di sekolah. Nah ini ya. Nih, Pak Iman tunjukkan cara mencari buku elektronik di internet ya. Ya, Pak Iman, Google-nya udah kelihatan apa belum, Barkah? Belum, Pak. Oh, belum kelihatan. Ini yang lagi proses ya. Nanti sebentar. Oh, nanti sebentar ya. Nah, ini salah ya. Ini malah yang kelihatan WhatsApp ya? Iya, Pak. Oh ya. Nanti salah. Nah, ya. Nanti yang ya. Nah, ini ya. Ini sudah kelihatan tulisan Google ya? Iya, sudah. Ya. Ini suara apa ini? Suara apa? Aji ya? Mobil. Oh, mobil. Aji ya? Ada suara mobilnya Aji apa? Aji Pangestu ya? Ya. Nah, nanti kalau sedang tidak bicara, kalian bisa matikan dulu mic-nya ya. Biar apa namanya? Tidak masuk. Aji dengar Aji dengar suaranya Pak Iman, Aji. Aji mic-nya bisa dimatikan dulu biar suaranya nggak masuk ya. Ya, Muhammad Indra Giri, Bilal juga sudah masuk, Bilal ya. Ya. Sudah masuk, ya bagus. Aji Pangestu mic-nya bisa dimatikan dulu, Aji. Ya. Coba. Ya. Ya, Bilal juga mic-nya bisa dimatikan dulu ya, Bilal ya. Ya, ya. Aji mic-nya belum dimatikan, Pak Iman matikan dari sini ya. Ini Aji juga belum berhasil Pak Iman bisukan ini dari sini ya. Kayak ada suara apa gitu. Iya, baik ya. Nah, mudah-mudahan nggak terlalu mengganggu. Ini suara Pak Iman masih kedengaran jelas apa tidak ini? Kalau mau menjawab Pak Iman, nyalakan dulu mic-nya ya, kemudian dijawab. Masih. Bilal, suara Pak Iman jelas nggak, Bilal? Ya, nanti Aji, Pak Iman. Tanya Pak lah. Fisik, Pak. Udah hilang Tadi ya? nggak jelas, Pak. Nah, udah hilang kan? Udah nggak ada suaranya? Ya.
Suaranya udah hilang ya, Ci ya? Suara tintinnya udah hilang ya? Ya. Ya, baik. Kita lanjutkan lagi ya. Jadi gini, Pak Iman ulangi sedikit ya. Apa namanya? Jadi untuk KKM masih sama dengan kemarin, yaitu 72. Dan karena masa pandemi ini kalian belum diperbolehkan datang ke sekolah, maka untuk sementara ini apa namanya? Untuk sementara nanti kalian bisa mencari buku sendiri di internet dengan cara mendownload ya. Dengan cara mendownload. Nah, ini Pak Iman tunjukkan ya, tunjukkan caranya. Jadi pertama kalian masuk ke Google ya, masuk ke Google. Pak Iman tunjukkan caranya. Ini ya. Tulisan Google-nya sudah kelihatan ya. Nah, terus kalian ketikkan saja di sini ya, buku BSE Prakarya kelas 7 semester 2. Nah, gitu. Ya. Nah, kalau perlu kalian depannya kasih tulisan download gitu. Nah, download buku BSE Prakarya kelas 7 semester 2. Nanti kalian enter kayak gini. Nah, otomatis nanti di sini ada banyak muncul buku-buku ya. Buku-buku yang bisa kalian download. Ini misalnya ini di BSE Mahoni, buku digital sekolah. Nah, ini contohnya ya. Buku BSE Mahoni. Nah, ini sedang loading ya, sedang loading. Nah, atau ini di sini juga bisa di Dadang CSN sini ya, di Dadang CSN. Nah, ini lebih cepat nih loadingnya nih. Nah, di sini juga bisa nih, kalian bisa lihat ya. Nah, ini ya, ini buku prakarya. Nah, kemudian ada buku, nah, ya, ini. Kalian bisa tinggal download, ya. Ini untuk buku guru yang atas, yang bawah untuk buku siswa di sini nih. Diklik aja. Nah, ini yang semester 2 ya. Nah, ini yang semester 2 ini. Semester 2 ini. Nah, ini ya. Nah, ini kalian bisa klik sininya. Ingin apa namanya mendownload buku ya, mendownload buku. Ini ya bukunya. Jadi kalian kalau masuk ke meeting menggunakan akun belajar itu udah otomatis masuk. Nah, tapi ini tadi ada yang masuk bukan pakai akun belajar, maka harus diizinkan dulu ya. Bukan pakai izin karena bukan pakai akun belajar, maka harus diizinkan terlebih dahulu. Nah. Ini kelihatan apa enggak bukunya ini? Kelihatan. Oh ya, kelihatan ya. Ya. Nah, ini nanti untuk semester 2 seperti biasa kita bicara 2 aspek. Nanti aspek rekayasa ini. Nah, kalau aspek rekayasa nanti kita bicaranya kalau tahun kemarin semester kemarin kan kita bicaranya tentang rumah ya, miniatur rumah. Kalau sekarang kita bicara tentang konstruksi jembatan. Jadi nanti kalian prakteknya tugasnya membuat
konstruksi jembatan. Nah, kemudian juga ada aspek yang lain yaitu aspek pengolahan ya. Nah, pengolahan. Nah, ini untuk pengolahannya itu kalian membuat pengolahan bahan pangan sayuran menjadi makanan dan minuman kesehatan. Kalau yang semester 1 tentang apa ya? Kemarin ada yang ingat nggak? Yang semester 1 Lupa, Bang, lupa. lupa. Oh, kayak tentang semester jembatan. Nah, ini dari download di website kayak gitu. Nanti muncul PDF-nya. Ini pengolahan bisa dimulai di halaman 120 ya. Nah, ini kita bisa cari halaman 120 itu ya. 120 ya. Payment sebetulnya sudah ada juga ini yang sudah dalam bentuk apa? Downloadan ya. Nanti Payment cari dulu biar lebih cepat. Biar lebih cepat nyarinya ya. Ya, ada delaynya. Kalau ini Payment cari yang sudah dalam bentuk download dan nah, gimana untuk suaranya Pak Iman di situ masih jelas kan? Apa enggak patah-patah kan? Masih Jelas, jelas, ya? jelas. Iya, baik. Ini yang temennya yang lain belum ada yang muncul lagi nih, nggak tahu kenapa ada belum pada muncul lagi. Apa namanya? Eh, ini nanti ada yang tanya kode meeting ya. Nah, sebentar ini. Nih, kode meetingnya ini. Oh, itu karena itu sih ya, karena citra latifnya mungkin belum masuk ke itu ya. Apa namanya? Ya nanti sebentar. Ada yang minta kode meetingnya ya. Nah, ya. Oke, ini kalau kalian sudah masuknya pakai akun belajar mah mudah ya. Kode langsung masuk ya kayak kan begitu klik langsung masuk. Cuma ada beberapa teman sampai nah, gitu ya. Nah, gitu ya. Ini sudah kelihatan ya bukunya ya, anak-anak. Halo, anak-anak. Bukunya sudah kelihatan belum? Bukunya Belum. Belum? Udah. Sudah. Oh, sudah ya. Tadi berarti lagi OTW ya. Iya. Baik ya, kita lanjutkan. Jadi untuk pengolahan, nanti kita akan bicara tentang pengolahan ini ya.
bahan pangan sayuran menjadi minuman kesehatan. Ya, halaman 120. Nah, halaman 120. Ini, ya. Nah, halaman 120. Ah, ya. Mana? Ini masih budidaya. Ini pengolahan. Kita lihat dulu tujuan pembelajarannya ya. Nah, peta materinya, peta materi. Jadi nanti kita lihat peta materinya. Pertama kita bicara tentang pengolahan bahan pangan sayuran menjadi makanan dan minuman kesehatan ya. Nanti yang kita bicarakan ini satu, pengertian sayuran ya. Kemudian dua, klasifikasi sayuran. Ketiga, kandungan dan manfaat sayuran. Keempat, teknik pengolahan. Kemudian yang kelima, tahapan pembuatan pengolahan makanan dan minuman. Nah, pada saat tahapan pembuatan makanan dan minuman, nanti kalian diminta untuk perencanaan ya. Kemudian pelaksanaan sampai dengan pengemasan dan penyajian, kemudian evaluasi. Cuma nanti kamu juga harus selalu memperhatikan keselamatan kerja selama proses pembuatan. Nah, untuk tujuan pembelajarannya ini, coba siapa untuk tujuan pembelajaran yang pertama? Coba Barkah dibaca, Barkah. Tujuan pembelajaran yang pertama, Barkah. Menyatakan pendapat tentang keragaman bahan pangan sayuran sebagai ungkapan rasa bangga dan wujud rasa syukur kepada Tuhan serta bangsa Indonesia. Ya, bagus. Ya, itu tujuan yang pertama, yaitu menyatakan pendapat tentang keragaman bahan pangan sayuran sebagai ungkapan rasa bangga dan wujud rasa syukur kepada Tuhan serta bangsa Indonesia. Betul ya. Kemudian Muhammad Raihan, coba yang nomor 2 dibaca, Raihan. Mengidentifikasi klarifikasi sayuran, kandungan dan manfaat. Terus teknik pengolahan serta memahami pengertian bahan pangan sayuran yang terdapat di wilayah setempat peduli lingkungan. Iya, bagus ya. Itu tujuan yang kedua. Mengidentifikasi klasifikasi sayuran, kandungan dan manfaat serta teknik pengolahan serta memahami pengertian bahan pangan sayuran yang terdapat di wilayah setempat berdasarkan rasa ingin tahu dan peduli lingkungan ya. Nah, bagus. So, sekarang Muhammad Giri, coba dibaca yang nomor 3. Giri. Merancang pengolahan bahan pangan sayuran berdasarkan orisinalitas ide yang jujur terhadap diri sendiri. Ya, bagus ya. Ya, terhadap orisinal diri sendiri ya. Kemudian yang keempat itu adalah membuat, menguji dan mengkomunikasikan karya pengolahan bahan pangan sayuran menjadi makanan dan minuman kesehatan sesuai kebutuhan wilayah setempat berdasarkan teknik dan prosedur yang tepat dengan penuh disiplin dan tanggung jawab. Ya, itu seperti itu. Itu tujuannya. Nah, sekarang kita coba lihat mulai ya, pengolahan bahan pangan sayuran menjadi makanan dan minuman kesehatan. Nih. Ya, itu ada gambar beberapa sayuran ya. Ada gambar beberapa sayuran yang bisa kalian lihat itu ya. Nah, terus di sini nanti Pak Iman akan memberikan tugas di Google Classroom seperti ini ya, tugas 1. Ini kalian nanti diminta untuk menunjukkan sayuran yang ada di Indonesia
sayuran termasuk menu wajib, makanan sehat karena kandungan yang terdapat dalam sayuran sangat baik. Nah, ini intinya, ungkapkan perasaanmu yang timbul terhadap sayuran yang tumbuh di tanah air Indonesia. Ya, sampaikan nanti ya pendapat kamu. Terserah pendapat kamu tentang adanya sayuran yang ada di Indonesia itu bagaimana gitu ya. Nanti kamu sampaikan, ini tugasnya. Nanti Pak Iman sampaikan lewat classroom. Nah, untuk tugas di classroom, kalian pernah dulu pas semester 1 kan sudah pernah ya membuka tugasnya ya. Nah, sekarang pun sama, nanti Pak Iman akan berikan tugasnya di classroom ya. Ini seperti ini. Nah, coba kita lihat selanjutnya ya. Nah, ini secara umum sih sebetulnya anak-anak itu tidak terlalu menyukai sayur ya. Karena biasanya sayur itu kan cenderung rasanya pahit ya. Tidak enak di mulut. Beda dengan buah-buahan yang manis dan segar. Ya, tapi karena pentingnya sayur, maka perlu diusahakan bagaimana caranya agar kita menyukai sayur, yaitu dengan cara mengolahnya dengan agar lebih nikmat dan menarik untuk dikonsumsi gitu ya. Ya. Itu seperti itu ya. Nah, ini kalian bisa nanti baca kandungan nutrisi yang ada di dalam sayuran dan sebagainya ya. Kalian nanti bisa. Nah, kemudian sayuran sendiri itu apa pengertian sayuran? Coba siapa yang mau jawab? Pengertian sayuran apa? Ayo silakan yang mau jawab. Menurut ilmu pertanian, sayuran termasuk tanaman hortikultura merupakan ilmu pertanian yang berkaitan dengan budidaya sayuran, buah-buahan, tanaman hias, dan termasuk tanaman obat-obatan. Bagian vegetatif dari tumbuhan yang dapat dimakan baik secara segar maupun melalui pengolahan dengan cara dimasak. Ya, ya bagus ya Pak ya. Ini Barkah sudah menjawab dengan bagus. Pengertian sayuran adalah apa? Ya. Jadi sayuran adalah bagian vegetatif dari tumbuhan yang dapat dimakan ya, baik segar maupun melalui pengolahan dengan cara dimasak. Nah, itu pengertian sayuran. Jadi misalnya ya pohon buah itu sebagai sayur-sayuran gitu. Kemudian kalau daun budin, daun singkong itu harus dimasak terlebih dahulu. Tapi ada yang bisa langsung dimakan, misalnya kemangi ya. Kemangi itu bisa langsung dimakan. Kemudian kol ya. Kol juga bisa langsung dimakan tanpa harus diolah terlebih dahulu. Kemudian ada cimongkak dan seterusnya ya. Jadi itu pengertian dari sayuran ya. Nah, nanti kalian bisa melihat klasifikasi sayuran seperti apa saja. Nanti kita bisa lanjutkan di pertemuan berikutnya. Nah, Pak Iman sekarang mau menunjukkan nih bagaimana nanti kalian mengerjakan tugas kelas ya. Kalian bagaimana cara mengerjakan tugas kelas nanti bagaimana ya. Jadi ini kalau Aji suaranya ada kayak seperti ngir-ngirnya ya. Nggak tahu kenapa itu Aji ada suaranya ya. Baik ya, untuk ini classroom ya. Nanti Pak Iman akan membuat tugas di classroom. Itu tentang cara apa tadi yang Pak Iman sampaikan itu, yaitu tentang curah pendapat ya.
curah pendapat kalian tentang masuk ke itunya ya, masuk ke apa namanya, sudah masuk ke curah pendapatnya gitu. Nah, sebelum Pak Iman akhiri untuk classroom, ada yang ingin kalian tanyakan apa tidak ini? Nanti Pak Iman kalian pantau di baca. Silakan, ada yang ingin ditanyakan? Ya, silakan. Ada apa tidak? Ya, baik ya. Kalau tidak ada, ini nanti masih ada waktu. Nanti kalian tinggal mengerjakan tugas di classroom. Nanti kalian tunggu saja sampai muncul tugas di classroomnya. Untuk tatap mukanya Pak Iman cukup setengah jam saja. Kemudian nanti setengah jam kemudian kalian untuk mengerjakan tugas yang ada di classroom. Begitu ya anak-anak ya. Iya, ini Herliana Pratiwi. Herliana Pratiwi itu maaf siapa ya? Herliana Pratiwi. Apa ada yang namanya Herliana Pratiwi? Ibu-ibu. Kenapa? Yang pakai akun nama Herliana Pratiwi siapa? Monggo silakan untuk membuka mikrofonnya biar Pak Iman tahu yang dimaksud siapa. Ibu-ibu. Herliana Pratiwi siapa ya? Atas nama siapa anak? Anaknya siapa namanya? Kenapa? Herliana Indah Pertiwi 7B. Oh, Herliana Indah Pertiwi 7B. Oh iya. Pak Iman lupa ya ada yang namanya Herliana Pertiwi ya, kelas 7B. Iya. Baik ya, ini Herliana. Nanti Pak Iman tadi sudah menerangkan agak panjang sedikit. Nanti kalau yang terlambat, ini kan sudah Pak Iman rekam. Nanti kalian bisa melihat rekamannya ya. Dan juga nanti tugasnya Pak Iman akan segera buat di classroom. Jadi nanti kalian bisa mengerjakan di classroom. Begitu ya. Terima kasih atas perhatian kalian. Nanti masih ada waktu setengah jam untuk mengerjakan tugas. Pak Iman akhiri dulu ya untuk pertemuan kali ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Setelah